Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidha al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Dan tak lupa yang kita cintai dan kita muliakan, para panitia penyelenggara kegiatan Maulid Nabi malam hari ini, serta para penjaga keamanan dari saudara-saudara kita Banser Nahdlatul Ulama, ibu-ibu aktivis yang juga hadir dalam peringatan Maulid Nabi ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita juga kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Dan juga mudah-mudahan kehidupan kita di dunia ini ditata oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, hingga kita dapat menjalaninya demi kehidupan yang layak baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Malam hari ini kita memperingati kelahiran seorang yang sangat luar biasa. Basyarun lakal basyar. Manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Baik keistimewaan beliau dari segi fisiknya, juga sifat-sifatnya. Belum lagi kedekatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau secara fisik ini nabi yang sangat luar biasa. Wajah beliau diriwayatkan lebih indah daripada bulan purnama di saat bulan yang benar-benar bersinar. Itu kalau dibandingkan dengan wajah Nabi Muhammad, lebih elok dan lebih indah wajah Nabi Muhammad dibandingkan dengan bulan purnama. Itulah Nabi kita. Kita sering mendengarkan tentang ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi menurut para ulama, Nabi Yusuf itu kalau disandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketampanan Nabi Yusuf hanya 50% dari keelokan dan ketampanan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat ada seorang kafir Quraisy bernama
Hasan bin Thabit. Dia adalah penyair yang ternama dan berpengaruh di kalangan masyarakat Arab saat itu. Saya katakan pengaruh syair di zaman itu luar biasa. Karena itu Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW menggunakan bahasa yang indah, bahasa yang tidak membosankan. Tidak pernah kita umat Islam dibacakan surat Al-Fatihah, apalagi dengan suara yang indah, kita mengatakan aku bosan melihat atau mendengarkan surat Al-Fatihah. Karena tiap 5 waktu aku baca di dalam sholat. Tidak ada begitu. Tetap indah. Kenapa Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad dengan bahasa yang indah? Karena saat itu banyak penyair-penyair Arab yang kalau menggubah syair-syair Arab itu sangat indah. Di antara dari penyair-penyair Arab yang gubahannya itu mengena di hati masyarakat Arab, dia adalah Hasan bin Thabit. Orang tokoh-tokoh kafir Quraisy melihat ini, orang ini yang namanya Hasan bin Thabit, ini perlu kita rangkul, kita ambil. Untuk apa? Untuk mengarang syair-syair guna menghina, guna untuk menjatuhkan martabat Nabi Muhammad SAW. Tujuan orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu seperti Abu Sufyan, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, ya, dan masih banyak yang lainnya. Dipanggillah Hasan bin Thabit. Hai Hasan bin Thabit, bisakah engkau menciptakan syair-syair untuk menyerang Muhammad yang telah merusak agama kita, keyakinan kita? Kata tokoh-tokoh kafir Quraisy. Kata Hasan bin Thabit, ya, saya sanggup. Lantas Hasan bin Thabit ini pergi mendatangi Nabi Muhammad SAW. Soalnya orang kalau mengarang sesuatu itu kalau tidak tahu apa ya, tujuan atau sasaran utamanya itu nggak kena. Begitu. Kalau cuma khoyal saja nggak kena. Ini Hasan bin Thabit ingin membuktikan, dan apa dari kekurangan Nabi Muhammad akan dihabisi nih dengan syair gubahannya, itu maksudnya. Maka datanglah Hasan bin Thabit menemui baginda Nabi Muhammad SAW dengan rasa yang benci, dengan rasa yang bermusuhan. Begitu melihat keindahan, keelokan wajah Nabi Muhammad SAW, hatinya goyah. Itu wajah Nabi Muhammad kalau dilihat, hati menjadi dingin. Yang semula marah, musuhan ini dingin di hati Hasan bin Thabit. Maka ada rasa iman yang masuk di dalam hati Hasan bin Thabit. Sehingga beliau menggubah satu syair yang sering didendangkan oleh para ahli qasidah di zaman sekarang ini. Wa ahsanu minka lam taraqattu aini. Sesungguhnya wajah yang lebih ahsan, lebih indah, lebih bagus, lam taraqattu aini, belum pernah mataku itu menyaksikan. Kata Hasan bin Thabit. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Wa ajmalu minka, dan yang lebih tampan dari engkau, hai Nabi Muhammad, lam talidin nisa'u, belum pernah dilahirkan oleh seorang wanita pun. Ini persaksian musuh kepada Nabi Muhammad SAW. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin.
Engkau ini diciptakan mubarri'an min kulli aibin, terlepas dari ada celah sedikit pun. Tidak ada celah sedikit pun. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan engkau, hai Nabi Muhammad, engkau diciptakan sesuai dengan keinginanmu. Ini syair yang sangat luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah dengar seorang penyair ya dari negeri Arab pernah datang ke Indonesia, namanya Mustafa Atif. Nah, dengar ini yang dilakukan. Karena saya tidak bisa mendendangkan dengan suara enak, ya saya baca saja begini. Setiap orang ini pasti ingin dirinya yang terbaik. Betul? Kalau saya gambarkan bapak-bapak agak sulit sedikit, saya gambarkan ibu-ibu. Ibu-ibu yang di kampungnya itu, misalnya satu kampung, dinilai oleh seluruh masyarakat kampung itu adalah wanita yang paling cantik, misalnya. Karena mendapatkan predikat wanita yang paling cantik, saya yakin itu di almari riasnya atau meja riasnya itu ada lipstik, ya, dan lipstiknya bukan yang murah, ada bedak, ya, ada apa lagi ya? Ya, semua peralatan itu, alat kecantikan, karena dia mendapatkan predikat wanita paling cantik seluruh kampung. Mungkin kalau zaman dulu kala dikatakan apa? Bunga desa. Bunga deh. Ternyata wanita cantik yang sudah tahbiskan oleh masyarakat itu nggak percaya diri ternyata. Maka dia harus tambah lipstik, tambah bulu mata dan segala macam. Ya. Demikian juga bapak-bapak. Bapak fulan ini tampan. Karena mendapatkan predikat paling tampan, maka dia menggunakan pakaian. Itu cara nyetrikanya mungkin 2 jam barangkali nggak selesai ya. Agar kelihatan semakin tampan, nggak percaya diri. Kenapa sih nggak percaya diri? Ya, karena sebenarnya setiap orang itu merasa bahwa dirinya nggak sempurna. Misalnya nih kita yang cantik, kita yang tampan, itu kalau dibuka semuanya, belum tentu semuanya itu bagus dalam penampilannya. Mungkin di belakangnya itu ada borok atau ada penyakit koreng, cuman ditutupin. Betul? Itu kita. Kenapa? Karena kita diciptakan tidak seperti yang kita inginkan. Yang hitam kepingin lebih putih, yang putih kepingin lebih putih lagi, yang tampan kalau bisa ditambahi tampannya lagi, yang cantik ditingkatkan 2 kali lipat menjadi cantik dengan cara merias diri sendiri. Itulah manusia, selalu ingin yang paling sempurna. Sedangkan Nabi Muhammad SAW diciptakan itu seakan-akan pesanan diri sendiri. Ya Allah, aku ingin tinggiku sekian. Ya Allah, putihku semacam ini, tampanku semacam ini, gigiku semacam ini, dan semuanya itu keturutan semuanya dituruti oleh Allah SWT. Maka dikatakan ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan engkau diciptakan sesuai dengan keinginanmu. Sudah tidak perlu lagi berhias, tidak perlu lagi pakai parfum. Keringat Nabi itu harum. Keringat Nabi harum, lebih harum daripada parfum yang ada di dunia. Karena tidak perlu parfum beliau. Bahkan suatu saat tatkala Rasulullah SAW singgah ke rumah Sayyidina Anas bin Malik yang saat itu adalah masih kecil, beliau mempunyai seorang ibu bernama Ummu Sulaim. Maka tatkala Nabi tidur di rumah Sayyidina Anas bin Malik,
Nabi Muhammad itu berkeringat. Kebetulan menetes kepada satu tempat yang di situ ada kulit yang tidak meresap. Kemudian tetesan keringat itu oleh Ummu Sulaim dikumpulkan, dimasukkan ke botol, ya, botolnya minyak wangi itu dimasukkan. Kemudian Nabi Muhammad terjaga atau bangun dan melihat apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim, ibunya Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik itu adalah tatkala beliau khidmat kepada Nabi Muhammad usianya 10 tahun. Ya tentu kemudian berkembang menjadi 11 tahun, 12 tahun kan begitu ya. Jadi masih anak-anak. Maka ditanya oleh Rasulullah, "Hai Ummu Sulaim, apa yang kamu kerjakan? Apa kamu perbuat?" Dijawab, "Ya Rasulullah, aku mendapati keringatmu menetes, maka aku kumpulkan dan aku letakkan di botol parfum punyaku. Dan kami pergunakan nantinya untuk parfum bagi seluruh keluarga karena keringatmu lebih harum daripada parfum yang ada." Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari segi apa? Penampilan fisik. Itu yang orang yang kita rindukan, orang yang kita cintai, orang yang kita idolakan. Dari segi akhlak bagaimana? Kalau segi akhlak sudah enggak ditanya lagi. Karena Nabi Muhammad SAW memang diciptakan dengan akhlak yang sempurna. Fa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau itu senantiasa berada pada akhlak yang azim, yang sempurna, yang luar biasa. Ini ketentuan dari Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kehebatan Nabi Muhammad SAW, baik fisik maupun non fisik, itu sulit untuk digambarkan. Ini Masya Allah ya, saudara-saudara kita dari kawan-kawan Banser ini kan kuat fisiknya. Kalau ada pengajian mulai dari awal sampai akhir berdiri. Kalau saya nggak tahan Pak, ya itu berarti fisik mereka ini jauh lebih baik daripada fisik saya. Paling tidak kakinya ini. Kenapa? Terlatih. Saya tanya, ini khususnya bapak-bapak yang ngerti ini ilmu tinju Pak. Ilmu tinju ya. Dulu kita punya jagoan namanya Muhammad Ali, betul? Kemudian berikutnya ada Mike Tyson, betul? Saya tanya, Mike Tyson itu dalam segi fisik kuat enggak Pak? Kuat. Saya yakin ya, mohon maaf ini ya, bukan merendahkan siapa-siapa. Kan kita orang Asia, bentuk kita ini kan kecil-kecil dibandingkan dengan orang Eropa. Itu Mike Tyson itu kalau mukul lagi tinju 2 ronde habis itu musuhnya. Kan gitu dulu ya. Kalau saya bawa ke Batam kira-kira ada yang berani melawan Pak? Ada yang berani melawan? Sulit dikalahkan. Ini fisik, maksud saya fisik. Terus bagaimana dengan Nabi Muhammad? Ini yang sering tidak terbayangkan oleh banyak orang termasuk kita-kita. Bahkan umat Islam jarang yang memikirkan kehebatan Nabi Muhammad dari segi fisik Pak. Mungkin kalau dibandingkan Mike Tyson gak ada apa-apanya Pak. Saya buktikan. Pernah dengar Mike Tyson naik mobil di atas kapnya mobil di atasnya ini, atasnya mobil ini. Pernah dengar dia berani begitu tanpa pegangan apa-apa? Jatuh Pak. Betul? Jatuh enggak? Yang ada dalam film saja, Batman misalnya, Superman misalnya, film Pak. Kalau nyata Mike Tyson ini hebat, orang kuat. Tapi dia tidak akan mampu, dia duduk di mana? Di atas mobil, mobilnya laju 100 lah lajunya. Kira-kira gimana? Jatuh Pak. Ya Mike Tyson orang kecil
Dibandingkan siapa? Dibandingkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingat peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad dari Mekah menuju Palestina itu udah antar negara loh, Mbak. Antar negara dan jauh. Mungkin kalau sekarang saya gambarkan antara Batam dengan Malang Jawa Timur jauh. 2 jam perjalanan kalau naik pesawat. Wah, jauh. Kalau luar negeri sini Singapura deket ya. Tapi kalau dengan Malang sana kan jauh ya. Itu antara Mekah dan Palestina. Itu Nabi Muhammad naik buruk. Dan buruk itu kalau loncat, sekali loncat satu pandangan mata itu super jet. Dan Nabi Muhammad tidak pakai pelana, tidak diikat. Juga tidak pakai helm Nabi Muhammad. Pernah kita membayangkan kekuatan Nabi Muhammad bagaimana itu? Saking kuatnya Nabi Muhammad luar biasa ini. Gak bisa dibandingkan dengan manusia pada umumnya. Termasuk juga Muhammad Ali, Mike Tyson, siapa saja yang terkuat. Tidak bisa ngalah-ngalahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu pernah dengar, melihat film barangkali astronom-astronom yang pergi ke luar angkasa pernah? Pakai apa mereka? Pakai pakaian lengkap, pakai helm, pakai gas, oksigen. Kenapa? Karena di atas sana itu namanya hampa udara. Orang kalau sampai pada batas hampa udara, tidak pakai oksigen, mati Pak, tidak bisa bernafas. Betul? Ini mungkin ada guru-guru, ini kan tempat SMA ini ya. Ini ilmu yang nyata. Karena itu ilmuwan kalau naik, apa mereka katakan, ke planet atau kemana ya, walaupun belum sampai planet itu mereka dengan bahan-bahan yang luar biasa. Nabi Muhammad lain. Nabi Muhammad dengan pakaian biasa. Beliau diajak oleh malaikat Jibril alaihissalam, bukan sekedar di udara, sampai langit. Sama dunia. Apa sama dunia? Langit yang tampak dari dunia. Kalau malam hari ada bintang gemintang, ada rembulan. Kalau siang hari ada matahari. Itu namanya langit yang tampak dari dunia atau dari bumi. Itu langit pertama. Nabi Muhammad sampai tembus langit pertama. Itu tidak ada riwayat beliau pakai oksigen, pakai pakaian apa ini ya, yang lengkap begitu ya. Pakai helm, tidak ada. Dan Nabi Muhammad tetap hidup, kuat Nabi Muhammad. Itu Nabi kita. Alhamdulillah. Naik lagi ke langit kedua. Panjangnya atau tingginya langit kedua sama dengan 2 kali lipat langit pertama. Bahkan sampai 7 langit ini. Tetap Nabi Muhammad sehat. Tidak perlu oksigen, tidak perlu apapun. Itulah kekuatan fisik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang jarang kita bayangkan kehebatan beliau. Kadang-kadang kita cuma Nabi kita Isra dan Mi'raj sampai langit ke-7. Alhamdulillah di sana bisa berdialog dengan Allah. Itu yang sering kita dengarkan. Kita tidak pernah membayangkan ya apa kekuatan fisik beliau ini. Itulah kehebatan Nabi yang malam hari ini kita peringati maulidnya atau hari kelahirannya. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Dan itu yang menjanjikan kepada kita, beliau itulah yang menjanjikan kelak di padang mahsyar. Orang yang mencintai beliau, orang yang banyak berselawat kepada beliau, maka akan beliau naungi dengan payung mudhallah di hari perhitungan amal perbuatan yang ditakuti oleh semua manusia. Beliau akan merangkul kita. Dan itu yang kita rindukan. Betul? Betul? Itu cara kita mengenal
siapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan manusia biasa, basyarun. Memang betul beliau itu manusia, tapi lakal basyar, tidak seperti manusia pada umumnya. Kalau kita umat Islam tidak merindu pada beliau, rugi. Sangat rugi kalau kita tidak ingin dekat dengan beliau. Ini idola. Bukan sekedar idola kita, tapi beliau adalah idola para nabi. Para nabi itu ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad, ingin dekat dengan Nabi Muhammad. Loh, kalau kita terus menjauh, naudzubillahi min dzalik, salah besar, salah besar. Kelak dekat hari kiamat itu kan Nabi Isa alaihissalam turun dari langit. Suatu saat beliau bertemu dengan Imam Mahdi. Sedangkan Imam Mahdi itu adalah umatnya Nabi Muhammad, keturunan dari Rasulullah dan umatnya Nabi Muhammad. Maka bertemulah Sayyidina Isa alaihissalam dengan Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi berlaku sebagai seorang mujtahid mutlak. Yang pernah belajar fikih, mujtahid mutlak itu seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Itu namanya mujtahid mutlak. Maka besok-besok yang namanya Imam Mahdi, beliau berlaku seperti mujtahid mutlak. Waktunya sholat. Waktunya sholat. Akhirnya orang-orang mengatakan, wahai Isa, engkau adalah Nabiullah, engkau adalah utusan Allah, engkau sholat menjadi imam kami. Nabi Isa tidak mau. Tidak, di sini ada umat Rasulullah yang lebih mulia daripada aku. Maka yang berhak maju adalah Imam Mahdi, dan Nabi Isa sholat jadi makmum. Itu riwayat hadis. Berarti luar biasa umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imamnya seorang nabi. Itu terjadi kelak di akhir zaman. Maklumlah Nabi kita yang luar biasa itu akhirnya bisa mengalahkan orang-orang kafir Quraisy tuntas. Tentu dengan proses. Jadi kekuatan luar biasa, akhlak luar biasa. Ini adalah dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala beliau diutus di Mekah, berapa tahun di Mekah? 13 tahun di Mekah. Ya. Itu Nabi Muhammad memperkenalkan ketauhidan. Apa yang dikenalkan? Ketauhidan. Ternyata dakwah mengenalkan lafaz la ilaha illallah itu tidak mudah, Pak. Di masyarakat jahiliyah Arab, Nabi Muhammad mengajak agar orang-orang kafir Quraisy itu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. 13 tahun perjuangan luar biasa. Kenapa? Ya tadi itu, orang Arab itu bukan orang-orang bodoh. Bukan. Orang pandai-pandai. Ahli syair. Dan kalau mengucapkan syair-syair seperti Hasan bin Sabit itu luar biasa. Cuman tidak beriman kepada Allah, maka dikatakan jahili. Jangan salah, jahiliyah itu orang bodoh, tidak ngerti apa-apa. Enggak. Karena tidak beriman. Tatkala Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, mulailah Allah menurunkan ayat-ayat bukan sekedar ketauhidan, tapi syariat. Mulai sholat, zakat, puasa, haji, sunnah-sunnah yang kita kerjakan. Misalnya
Sunnah apa? Sunnah bersiwak misalnya, sunnah pakai baju putih misalnya, dan lain sebagainya. Itu ada di kota Madinah. Ditempuh dalam waktu 10 tahun. Luar biasa. Maka orang-orang Arab berbondong-bondong masuk Islam. Kota Madinah. Suatu saat Nabi Muhammad itu rindu, Pak. Rindu kota Mekah, kota kelahirannya. Seperti kita. Mungkin bapak-bapak juga di Batam ini ada aslinya orang Jawa, aslinya orang Padang, orang Sulawesi, orang Sumatera, orang Kalimantan, begitu ya. Orang Madura dan macam-macam ya. Tentu suatu saat akan rindu kampung halaman. Fitrah manusia. Fitrahnya manusia. Nabi Muhammad rindu pada kampung halamannya. Ringkas cerita, beliau mengutus utusannya dengan mengatakan kami datang ke Mekah rencananya untuk haji umroh, untuk tawaf, kami tidak ingin berperang. Kata Nabi Muhammad SAW. Panjang ceritanya, alhamdulillah akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan izin atau diperbolehkan oleh orang kafir Quraisy, karena Nabi Muhammad mau tidak mau tetap sebagai keluarga Mekah karena lahirnya di Mekah. Panjang ceritanya. Dengan itu pada akhirnya Nabi Muhammad SAW berhasil untuk istilahnya berjuang Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Kalau saya bicara sejarah kan panjang gitu ya, jadi saya ringkas saja. Yang ingin saya sampaikan, sebelum Fathu Makkah itu di sekitar Ka'bah masih banyak patung-patung. Diriwayatkan sampai 360 patung. Dan patungnya mulai yang kecil-kecil sampai yang raksasa. Itu disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Ada yang namanya Allah. Ada yang namanya Uzza. Ada yang namanya Manah. Ada yang namanya Hubal. Ada namanya Suwa. Itu nama-nama patung. Jadi di kalangan patung-patung itu ada juga yang viral namanya, Pak. Bukan sekedar zaman sekarang viral ya. Zaman itu ada yang viral patung karena besar. Patung raksasa, itu rajanya patung. Mungkin kalau kita sekedar ingat zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam kan begitu kan? Begitu patung-patung itu ditumbangkan oleh siapa? Nabi Ibrahim, akhirnya pisaunya atau pedangnya Nabi Ibrahim disangkutkan di mana? Patung yang paling besar kan gitu ya. Maka tatkala orang-orang kampung protes kepada Nabi Ibrahim, termasuk Raja Namrud juga, ini siapa ini yang membunuh, yang menghancurkan patung-patung? Karena Nabi Ibrahim berdiplomasi, tanya aja itu sama Raja patung gitu. Ini kenapa yang kecil-kecil kok tumbang kan begitu ya? Ternyata patung juga ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang anak-anak, ada yang ketua, ada yang anak buah gitu ya. Patung. Bapak-bapak dan ibu-ibu itu semuanya pada akhirnya ada riwayat Nabi Muhammad membawa tongkat itu ditusuk begini, jatuh. Ini berarti pertanda bahwa patung tersebut sudah tidak boleh disembah. Karena apa? Nabi Muhammad masuk kota Makkah, penaklukan kota Makkah tidak dengan kekerasan, walaupun sebelumnya itu perang ya, pakai pedang, perang fisik, tapi tatkala masuk kota Makkah, penaklukan kota Makkah, beliau datang dengan penuh aman, bukan sekedar masuk, tidak, tapi beliau menghancurkan patung-patung sesembahan dari orang-orang kafir termasuk patung-patung yang tadi saya sebutkan namanya. Ada Allata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ada Suwa, dan lain sebagainya masih banyak. Dihancurkan semuanya.
Maka tamatlah, namanya patung tersebut dilarang. Ada patung di mana? Di kota Makkah. Itu dilestarikan, itu larangan itu sampai detik ini nggak ada namanya patung di kota Makkah. Alhamdulillah. Walaupun sekarang itu ada kajian, Pak, yang merujuk kepada orang-orang barat. Ini juga ngaco, ini kajian yang ngaco. Ada orang berpendapat katanya di dalam Ka'bah itu ada patungnya Bunda Maria dan patungnya Yesus katanya. La haula wala quwata illa billah. Ini kebohongan publik namanya, pembodohan umat. Tidak ada patungnya Bunda Maria dan patungnya Yesus, nggak ada di Mekah, nggak ada. Yang ada adalah patungnya yang disembah oleh orang-orang kafir Mekah, kafir Quraisy. Sedangkan saat itu penganut Nasrani ada di Yaman, bukan di Mekah. Jadi nggak ada. Jadi kalau ada orang, mungkin ada yang nulis, saya pernah baca ya di YouTube ini ada dialog antara Muslim dan orang-orang Nasrani itu ya, terjadi perdebatan. Yang bicara sama-sama nggak tahu sejarah. Dikatakan katanya di dalam Ka'bah itu ada patung Yesus, ada patung Bunda Maria yang dilindungi oleh Nabi Muhammad. Itu bohong, itu dusta, nggak begitu yang namanya sejarah. Tapi apa? Sejarah mengatakan bahwasanya patung-patung sekitar 360 patung pada akhirnya dibersihkan total oleh Nabi Muhammad dan para sahabat, sehingga Makkah ini bersih dari kemusyrikan dan orang-orang pada masuk Islam. Itu yang disebutkan di dalam surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang-orang pada masuk Islam afwaja, berbondong-bondong masuk Islam. Nggak ada sudah patung, habis semuanya. Itulah Islam. Jelas ya? Ini penting sejarah ini. Karena sudah ada pembelokan arti, kadang-kadang kita ini dibodoh-bodohin sama orang-orang barat. Orang barat itu ada satu kelompok yang namanya orientalis. Apa? Orientalis. Siapa kaum orientalis? Yaitu orang kafir yang mempelajari keislaman, khususnya orang barat. Orang barat kafir yang mempelajari keislaman bukan untuk diamalkan, bukan untuk diyakini seperti kita. Tidak. Kalau kita ini belajar fikih, kan kita amalkan. Belajar tata cara sholat subuh, kita amalkan. Kita mengerti Nabi kita ini perlu ada peringatan maulid Nabi, kita membuat maulid Nabi. Tapi orang barat tidak begitu. Mereka mempelajari keislaman bukan untuk diamalkan, tapi dicari titik kelemahan Islam dalam pandangan mereka. Bukan bapak-bapak yang sepuh ini masih ingat namanya Snoek Hogronya. Orang Belanda yang ada di Indonesia. Ada Van der Plas, orang Belanda yang ada di Indonesia zaman penjajahan dahulu kala. Maka Van der Plas maupun Snoek Hogronya sampai belajar isinya Al-Quran, bahkan mateng tafsir Al-Quran, hadis pun banyak diketahui, tapi dia tidak masuk Islam, dia tetap kafir. Kenapa? Karena dia mempelajari keislaman bukan untuk diamalkan, melainkan untuk diteliti, dicari kelemahan. Kalau menurut mereka ada kelemahannya, diungkap agar orang-orang Islam keluar dari agama Islam, murtad dari agama Islam. Itu tujuan mereka. Na'udzubillahi min kaum apa namanya? Orientalis. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini ajaran orientalis masih lanjut sampai sekarang. Yang mempelajari ada dari non-muslim, ada juga dari orang Islam yang tidak mengerti ajaran syariat agamanya. Ikut akhirnya. Maka ada yang berkomentar, betul memang di dalam Ka'bah itu ada
patung Bunda Maria dan patung Yesus yang dilindungi oleh Nabi Muhammad. Karena itu kita harus bersama-sama, kita harus menjaga kerukunan. Ya, kerukunan itu boleh, tapi tapi membuat cerita bohong, ini kan namanya pembodohan publik. Wong enggak ada sejarahnya gitu, enggak ada. Ini penting ya. Karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, kalau punya anak remaja, dulu zaman kita ya, masih remaja, kita ini kalau diem di kamar, diem di rumah, kita punya saudara, mungkin kakak kita, adik kita, sukanya pergi-pergi. Orang tua kita bilang mana? Saya punya anak yang ini luar biasa, khusyuk, alim, kata orang dulu. Sedangkan kakaknya atau adiknya suka main terus. Betul? Tapi zaman sekarang, anak kalau berdiam di dalam kamar sendirian, bawa handphone, ini perlu dicurigai. Betul ya? Macam-macam isinya handphone. Bahkan aliran sesat bisa dipelajari dari handphone. Termasuk tadi saya katakan dialog-dialog dengan orang-orang yang gak jelas agamanya. Akhirnya terpengaruh itu. Bahkan ada loh ya, orang Islam mengatakan iya, saya yakin kalau di dalam Ka'bah itu ada patung Yesus dan patung Bunda Maria. Na'udzubillahi min dzalik. Itu terjadi. Jangan sampai anak-anak kita ini salah pergaulan gara-gara medsos. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi saya mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mengingat jasa Nabi Muhammad SAW. Kelak tatkala di padang mahsyar, tadi saya sebutkan sedikit, tapi ingin saya katakan lagi. Orang tatkala dibangkitkan dari kubur itu ketakutan. Sifatnya manusia ketakutan. Melihat padang mahsyar yang sangat lebar luas dan terkumpul di situ seluruh umat mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat berkumpul jadi satu. Sulit mencari kawan, ini sulit. Apalagi dari kiamat itu digambarkan saking dahsyatnya hari kiamat sampai digambarkan dalam Al-Qur'an yauma yafirrul mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani. Dari kiamat itu kalau sudah datang hari kiamat, yauma, hari, yafirru, lari tunggang langgang, almar'u, seorang laki-laki, min akhi, dari saudaranya. Saudaranya minta tolong, gak mungkin, karena dianya menolong diri sendiri juga kesulitan. Wa sahibatihi wa bani, dari istri atau istri dari suami, wa bani, ayah dari anaknya, sudah tidak menghiraukan. Saking takutnya dengan hari kiamat, maka setiap orang ngurusi diri sendiri. Diri sendiri aja nggak terurus, apalagi disuruh ngurusi orang lah. Demikian juga padang mahsyar. Ini lapangan cukup luas ya, luar biasa ini. Coba di waktu musim panas, kalau sekarang kan musimnya musim penghujan. Nanti lihat musim panas, begitu nggak ada awan, coba ibu-ibu dan bapak-bapak berdiri di tengah lapang ini, ya, mulai jam 10 sampai jam 2 siang. Panas enggak? Pingin es enggak? Pingin beli es enggak kira-kira? Pingin. Karena apa? Sangat pak. Mohon maaf ini ya, gimana kalau misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu, saya tidak tahu ini tanah atau plesteran, saya nggak tahu. Tapi saya anggap ini adalah seperti aspalnya jalan, Pak. Aspal jalan itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu disuruh nggak pakai sendal, sepatu, telanjang maksudnya kakinya. Berdiri di situ mulai jam berapa? 10 sampai jam 2 siang. Kira-kira gimana, Pak? Kuat? Kuat? Gimana kalau misalnya disuruh, mohon maaf, ini memang saya terangkan nanti. Kalau suruh telanjang bulat di depan situ, kira-kira gimana? Panasnya. Panas kan?
Saya tanya, itu jarak antara Bapak berdiri di situ dengan matahari berapa kilometer? Jutaan kilometer. Itu sudah panas. Tapi di padang mahsyar oleh Allah SWT, kalau ini adalah plesteran ini ya, duduk berdiri di sini, itu cuman kalau dalam hadis ziro'an, satu ziro itu gambarannya satu hasta. Mungkin sulit bagi kita membayangkan, saya katakan aja 10 meter dari tempat kita ini. Matahari, Pak. Dan kita berdiri di tengah-tengah begini. Kira-kira gimana ini? Nggak terbakar kita ini. Terbakar. Itulah ketakutan kita di saat di padang mahsyar. Bisa membayangkan padang mahsyar? Seperti itu, Pak. Di sana nggak ada naungan, nggak ada. Gak ada pohon, gak ada. Satu-satunya naungan atau payung saya katakan hanya milik Nabi Muhammad SAW. Itu manusia sekian banyak, umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi yang terdahulu datang pada nabinya. Mereka mengatakan, wahai Nabi kami, tolonglah kami, carikan payung kami. Para Nabi mengatakan, enggak, saya tidak mampu. Nafsi, aku ngurusi diri sendiri. Tidak mampu, saking panasnya. Coba datang pada Rasulullah, coba datang pada Nabi Muhammad. Tentu yang datang adalah umatnya Nabi Muhammad. Kita ini yang datang. Betul? Tatkala kita datang, ya Rasulullah tolonglah kami. Nabi mengatakan, analaha. Aku yang berhak untuk melindungi kalian. Kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kita butuh Nabi enggak? Nabi Muhammad butuh kita atau kita butuh Nabi? Kita kira. Kita butuh Nabi Muhammad SAW. Jangan dikatakan, oh kita sudah melaksanakan maulid Nabi, mestinya Nabi Muhammad terus terima kasih sama kita. Siapa kita? Kita ini siapa? Itu dalam syair-syair dikatakan. Insya Allah para penyanyi-penyanyi qasidah itu banyak yang hafal. Wan nur. Nabi Muhammad adalah nur, cahaya. Wan nur yahdil hairina dhiya'uhu. Yang mana nur atau cahaya ini, sinar ini yahdil hairina, bisa mengarahkan, melindungi, menaungi al-hairina, orang-orang yang sedang bingung, khususnya di padang mahsyar. Yang tadi saya gambarkan betapa takutnya kita di padang mahsyar. Diauhu, sinarnya, sinar Nabi Muhammad itu seakan-akan kita di kegelapan, maka ada sinar dan kita diarahkan oleh sinar tersebut. Begitu. Wa fil hasyri, dan di padang mahsyar. Dhillul mursalina liwa'uhu, liwanya, naungannya, payungnya Nabi Muhammad itu menjadi payungnya bagi para nabi. Para nabi itu ingin berteduh di payungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita minta kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong kau payungi aku. Aku ini loh, orang mana ini? Daerah mana ini? Apa? Baloi. Lubuk Baloi. Lubuk Baloi. Lubuk Baja. Ya situlah ya. Kalau misalnya orang-orang Lubuk Baja bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ikut dong payungnya. Ini panas sekali di sini. Kepingin gitu kan kita? Cuman Bu, Pak, kita ini berebut naungan payungnya Nabi itu musuh atau perlombaan kita ini, andai kata kita lari, itu yang menjadi musuh kita, bukan musuh pertengkaran, musuh lomba mencari naungan Nabi itu adalah para Nabi dan Rasul. Bulu mana kita dengan para Nabi dan Rasul kira-kira? Dapat naungan itu mana? Cepat mana kita dengan beliau-beliau? Setelah para Nabi datang mendekat,
dipayungi oleh Rasulullah. Dhillul mursalina liwa'uhu, yang tadi itu liwaknya Nabi, benderanya Nabi, payungnya Nabi, menaungi para nabi dan rasul. Kemudian para wali, kekasih-kekasih Allah, orang-orang solehin, orang-orang yang tidak punya maksiat, orang-orang yang hidup. Kalau para wanita itu seperti Sayyidah Robi'ah Al-Adawiyah, itu kalau sholat sunnah bisa 1000 rakaat. Kalau ibu sholat sunnahnya berapa rakaat, Bu? Gak banding kita dengan mereka. Gak banding. Pertanyaannya sekarang lah, kita ini dalam sehari, apa kita gak pernah maksiat dalam sehari? Ibu-ibu apa gak pernah ngerumpi? Pernah apa jagonya? Gitu mau bersaing dengan para nabi. Bapak-bapak, apa pelanggaran bapak-bapak ini? Apa kalau bapak-bapak kerja, bapak-bapak yakin bahwa harta yang rezeki yang didapatkan itu, harta yang dimilikinya itu semuanya halal? Yakin? Yakin? Yang bapak-bapak makan itu semuanya halal? Yakin? Saya tanya, pernah makan ayam? Beli ayam di restoran-restoran, pernah? Apa yakin itu halal? Kalau ayam hukumnya halal kan? Tapi apa benar penyembelihannya sudah benar? Itu jadi masalah bagi kita. Kalau penyembelihannya nggak benar, wah ini jadi masalah. Oh, kalau babi haram, kalau ayam halal. Iya kalau ayamnya milik sendiri, kalau curian tetap haram, betul? Ternyata kalau satu-satu kita ini teliti, pekerjaan kita, amalan kita, makanan kita, minuman kita, belum tentu semuanya halal. Apalagi hidup di zaman sekarang, mintanya praktis, GoFood, betul? Apakah benar GoFood itu menjamin makanan yang diantarkan pasti halal? Belum tentu. Rumah kita, apakah rumah yang kita dirikan di tanah kita itu benar-benar tanahnya milik kita, atau mungkin milik tetangga walaupun 1 jengkal? Belum tentu. Banyak kesalahan-kesalahan kita, maksiat kita itu banyak. Kita maunya bersaing, perlombaan, mengikuti lomba agar dapat naungan Nabi. Lawan kita adalah siapa? Para nabi. Gak nutut ya, gak bisa nututi para nabi kira-kira. Tapi alhamdulillah bapak-bapak jangan khawatir. Saya beri tips agar kita ini besok-besok walaupun bersaing dengan para nabi, para rasul, para solehin, ya, kekasih-kekasih Allah, para ulama, para syuhada. Saya kasih tips, mau kasih tips? Ada orang Jawa? Wani piro? Wani piro? Kan minta tips dari saya, wani piro? Tipsnya begini. Nabi sendiri bersabda, "Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum 'alayya sholatan." Sesungguhnya orang-orang yang kelak di akhirat, termasuk di padang mahsyar, yang paling dekat denganku, maksudnya juga yang mendapatkan naungan dari naungan Nabi Muhammad, adalah aktsaruhum 'alayya sholatan, yaitu yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Ini adalah tips. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu memperbanyak sholawat kepada Nabi, ya, ini termasuk mendukung kita, walaupun kita akan bersaing dengan para nabi. Tapi kalau kita banyak sholawat, insya Allah paling tidak ada celah-celah kita bisa masuk. Kata orang Jawa, nerombol, ya, nerombol, akhirnya di panas terik matahari yang dekat itu kita masih bisa bernaung pada payung yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Itu harapan kita. Harapan kita. Kata ibu-ibu ini khususnya, saya mau cerita sedikit ya sebagai akhir penutupan. Boleh cerita ya? Unik Pak cerita ini. Ini saya yakin ada suami istri di sini ya. Saya yakin ya. Istrinya duduk di sana, suaminya duduk di sini, artinya sama mendengarkan. Saya tuh pernah mengajar di suatu perumahan. Perumahan yang masih awam sekali. Saya masih ingat itu. Ini mungkin peristiwanya 25 tahun yang lampau. Saya alhamdulillah tahaddusan bin ni'mah. Saya dulu belajar di Mekah 8 tahun, mulai 83 sampai 91, kemudian pulang dari Mekah tahun 91. Kurang lebih peristiwanya ini 92-93. Waktu itu saya masih pemuda, dipanggil ustadz tapi masih pemuda. Ya, masih muda sekali. Itu diundang ke salah satu perumahan umum ini Pak. Nah, orang-orang sebagaimana umumnya, orang pulang dari Mekah itu kan masih masih kepingin baju-baju Mekah dipakai. Saya pakai bajunya orang Arab gitu ya, begini dan segala macam. Untuk apa? Diundang pengajian. Yang ngundang itu kakak kandung saya di perumahan beliau. Jadi saya nurut saja. Ya, katanya begini, kamu kan bisa ceramah. Ini kan masih anak baru ya. Kamu kan bisa ceramah. Oh bisa kak gitu. Kenapa sih? Itu ibu-ibu di perumahan saya kepingin ngaji katanya. Alhamdulillah saya ajak ngaji itu baca burda. Tapi saya kan nggak bisa ceramah. Kata kakak saya perempuan kakak saya. Kamu aja yang ceramah ya. Baik. Itu. Ini kenangan ini Pak. Saya ingat nih. Begitu saya pakai baju ala Mekah. Kan baru pulang dari Mekah belajar. Subhanallah. Ini mohon maaf ini ya. Ternyata yang hadir ini ibu-ibu awam, ada pakai kaos, ya. Ada pakai kaos, ada pakai jilbab. Ibu-ibu ini cantik-cantik luar biasa ini, subhanallah. Dan yang unik, zaman itu musimnya koran, kita masih ingat ya waktu koran. Ada sebagian bawa koran dan pakai rok pendek Bu. Karena saya pakai baju ini dari Arab, memang saya bawa itu. Malu ini Bu. Kakinya ditutupi sama koran Bu. Waduh, saya gimana nih mau ceramah gimana gitu ya. Saya ajari baca sholawat aja. Sudah. Saya ajari gini. Ini kan baca burda dan baca burdanya ini sama kakak saya diajari satu persatu. Orang masyarakat umum ini. Kan alhamdulillah itu ya. Sudah enggak berjilbaban, bajunya pakai kaos itu, kadang ada tulisan-tulisan itu kayak anak muda-muda. Itu ibu-ibu loh ya. Bukan anak muda-muda. Dan pakai rok cekak, rok pendek ditutupi kok. Bingung saya ini, apa nih ceramahnya itu? Sulit saya mau ceramah. Akhirnya saya bilang, sudahlah ibu-ibu, walaupun ibu-ibu itu mungkin dalam segi pakaian belum sebagai wanita muslimah yang sempurna, tapi ibu-ibu coba baca sholawat. Saya bilang gitu. Apa Pak Ustadz sholawatnya? Ya yang bisa aja, misalnya Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habib bika khairil khalqi kullihimi. Itu yang diajarkan oleh kakak saya kepada ibu-ibu. Saya bilang, ibu-ibu kalau masak ngapain? Nyanyi-nyanyi enggak? Ya kadang-kadang Pak Ustadz. Lah daripada nyanyi-nyanyi dangdut yang enggak jelas, cobalah sambil goreng tahu, goreng tempe itu pakai salawat. Maulaya sholli wa sallim daima abada ala habib bika khairil khalqi kullihim. Kan bisa. Sudah selesai. Acara selesai. Saya pulang. Dapat seminggu lagi pertemuannya itu. Saya diundang lagi oleh kakak. Itu kemarin ngajinya belum sempurna. Apa enggak ada tanya jawabnya? Ibu-ibu minta tanya jawab. Oh gitu ya, enggak apa-apa saya datang. Datanglah saya. Sudah berkurang saya Pak. Berkurang, sudah tidak pakai pakaian dari Saudi yang saya bawa dari Mekah. Memang oleh-oleh kan. Ya saya kenang-kenangan dari sana. Saya hanya pakai sarung, pakai takwa seperti ini ya. Sorban gitu. Pakai peci tanpa imamah, biasa lah gitu. Kayak ustadz-ustadz gitu ya, ustadz-ustadz. Kayak waktu itu ya, kayak ustadz-ustadz. Lucu tapi ini. Datang. Sudah pengajian sebentar, ibu-ibu, bapak-bapak ada yang bertanya, saya Pak Ustadz. Loh, ya mari silakan Bu. Marah ini Bu. Gara-gara Pak Ustadz. Kenapa Bu gara-gara itu?
Saya diketawain sama suami saya katanya. Waduh, ini suaminya nggak soleh ini, bilang gitu. Kenapa diketawain? Ya saya kan di dapur, saya goreng, saya pakai sholawat. Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Tiba-tiba itu hari Minggu, hari Ahad. Tiba-tiba suami saya itu pergi ke toilet, di situ ada ember, diambil langsung dung 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 dung. Wah, saya lihat, kenapa sih? Ibu nyanyi terus katanya. Ya, saya nggak ada musiknya, saya musikin katanya. Ini mana sih nih bapaknya nggak dukung gitu ya? Akhirnya ibunya malu. Mestinya kan ada begitu ya. Mestinya bagus begini Pak. Bu, lagu apa itu? Sholawat. Ayo duet sama saya gitu ya. Ini maksud saya kan bukan begitu. Daripada kita membunyikan lagu-lagu yang cinta-cintaan yang nggak ada artinya dengan pacar-pacar itu kan lebih baik sholawat Nabi. Kalau kita tidak bisa sholawat sendiri, membunyikan sholawat Nabi itu kelak mendukung kita tatkala di padang mahsyar kita berlomba, saingan kita, musuh kita, lawan kita untuk mendapatkan naungan Nabi Muhammad adalah siapa? Para nabi, para rasul, para orang-orang soleh. Begitu. Ya. Jadi bapak pun mestinya begitu datang. Oh, saya datang ke sini mau ke kantor. Ya ke kantor gak usah ngelamun lah. Ke kantor jangan baca selawat. Pakai mobil. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, atau kalau enggak, Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Begitu. Tapi jangan kelihatan ibu-ibu nanti datang dung 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 gitu ya. Ini kacau namanya. Padahal maksudnya tidak begitu ya. Tetap kita ini kalau mau bersaing dengan para nabi, para rasul, para syuhada dan para sholihin, harus apa di padang mahsyar? Banyak membaca sholawat, banyak membaca sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, terakhir pesan saya agar peringatan Maulid Nabi kita ini tidak membawa dampak negatif. Besok subuh tetap bangun dan sholat subuh pada waktunya. Kadang-kadang sebagian orang malam hari pengajian begitu sholat subuhnya telat, kadang-kadang dijamak sama zuhur. Sholat subuhnya jam 11:30. Loh kok iya karena ngantuk. Janganlah ya. Kenapa? Itu juga menyebabkan Maulid Nabi kita, peringatan ini, pengajian ini nggak diterima oleh Allah, nggak dicatat sebagai amal ibadah yang baik gara-gara kita telat sholat subuh dengan alasan hadir majelis taklim. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu, ayo sekarang kita mengaji. Alhamdulillah, waktu juga sudah semakin malam, tapi esok pagi dan seterusnya jangan sampai meninggalkan sholat fardu. Itu saja bapak-bapak dan ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah menerima pengajian duduk kita di tempat ini sebagai amal ibadah yang pahalanya dilipat gandakan. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di tempat ini Nabi Muhammad senang, Muhammad ridho, Nabi Muhammad cinta kepada kita dan menerima cinta kita. Bukan cinta kita bertepuk sebelah tangan, tidak. Tapi Nabi Muhammad membentangkan tangannya ahlan wa sahlan dengan kita, sehingga kita kelak akan dicatat sebagai orang-orang yang akan mendapatkan naungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada canda saya, guru saya yang kurang tepat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.